الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا wa innallaha lama'al muhsinin. Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Segala puji tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia-Nya yang tiada terhingga, nikmat iman Islam. Sehat kuat kita masih diperkenankan di Jumat pertama di bulan Syawal kita melaksanakan insyaallah salat Jumat berjamaah di Masjid Al-Muhsin Al-Hamid yang sangat dimuliakan ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam baginda Nabi yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in wa tabi'it tabi'in, termasuk kita sekalian sampai akhir zaman, sehingga kita insyaallah akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa pula kewajiban khatib tetap mengingatkan, menyerukan, sekaligus mengajak, mari kita sama-sama untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, di mana kita sanggup untuk melaksanakan apa yang menjadi perintahnya dan meninggalkan apa-apa yang menjadi larangannya. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru saja Ramadan berlalu. Ramadan merupakan momen keseharian, bahkan mungkin perputaran waktu yang dimanfaatkan oleh umat Islam untuk meningkatkan ibadahnya, baik itu secara kualitas maupun kuantitasnya. Dan ini terlihat dari frekuensi kemarin ketika di bulan Ramadan, ibadah puasa, ibadah sholat, bukan hanya wajib, sunatnya pun dilaksanakan. Kemudian membaca Al-Qur'annya, bahkan ada tuntutan untuk khatam di bulan Ramadan. Kemudian mengeluarkan sedekah, bahkan ada wajibnya mengeluarkan zakat fitrah dan amal-amal ibadah lain. Ini mewarnai, ini menjadi dominan ketika di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan pun yang tadi banyak kegiatan-kegiatan penuh ibadah itu, tentunya ada semangat yang memang seiring dengan bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh kemuliaan, yang di dalamnya banyak keutamaan dan keberkahan. Termasuk bulan Ramadan itu adalah bulan penggemblengan untuk umat Islam, baik jasmani maupun rohani, bagaimana senantiasa melakukan upaya-upaya terbaik untuk mendekatkan lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana pasca Ramadan atau setelah selesai Ramadan? Apakah kita masih mampu untuk mempertahankan kualitas dan kuantitas ibadah seperti di bulan Ramadan? Apakah setelah selesai Ramadan kita masih punya semangat ibadah seperti di bulan Ramadan, atau kita kembali seperti biasa, seperti sedia kala, bahkan lebih buruk dari sebelum Ramadan? Atau apakah kita sudah merasakan buah dari perintah puasa di bulan Ramadan, yaitu takwa di dalam diri kita?
Pertanyaan-pertanyaan itu tentunya hanya bisa dijawab oleh kita sendiri sebagai bahan untuk mengevaluasi diri kita agar kita bisa mempertahankan semangat Ramadan itu setelah selesai bulan Ramadan di 11 bulan kemudian. Dalam kesempatan ini khatib sengaja ingin membawa kita semua agar bagaimana kita bisa melihat kembali, mengintrospeksi diri apa yang telah kita jalankan selama bulan Ramadan kemarin. Melihat hal ke belakang itu sangat penting sebagai modal kita untuk menghadapi apa yang harus dilakukan ke depan. Karena dengan melihat apa yang telah kita lakukan kemarin di bulan Ramadan, tentunya inilah yang akan menjadi bekal kita. Apakah bisa ditingkatkan atau minimal bisa mempertahankan kualitas dan kuantitas ibadah Ramadan kita di bulan berikutnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bagaimana ketika di surat Al-Hasyr ayat ke-18 firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu," hai orang-orang yang beriman, "ittaqullah," bertakwalah kepada Allah, "wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad." Dan hendaklah setiap diri, setiap orang memperhatikan apa yang sudah diperbuatnya untuk hari esok. Hari esok bisa hari esok kita di dunia ini, atau yang terpenting dalam hal ini hari esok nanti persiapan kita untuk akhirat. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Oleh karena itu, ketika kita sekarang memasuki bulan Syawal, kalau tadi Ramadan pengertiannya adalah bulan pembakaran kita, bulan pelatihan kita, bulan penggembelengan kita. Nah, sementara bulan Syawal itu kalau secara harfiah itu bulan peningkatan. Dan ini seharusnya menjadi inspirasi untuk menjadikan kualitas ibadah kita itu meningkat. Tidak meningkat, ya minimal sama dengan kuantitas ibadah kita selama bulan Ramadan. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan kualitas ibadah kita selama bulan Ramadan kemarin, di bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Muharram, dan seterusnya. Setidaknya ada 3. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan muhasabah. Muhasabah artinya bagaimana kita mengevaluasi diri kita, introspeksi diri kita, tanyakan apa yang sudah dilakukan selama bulan Ramadan kemarin. Dengan berbagai pertanyaan, apakah kita kemarin pernah melaksanakan atau melakukan sesuatu yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala? Ataukah apakah kita kemarin semangat di bulan Ramadan itu dikarenakan apa? Atau hal-hal pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin tadi bisa menjadi motivasi, bisa memompa kualitas ibadah kita setelah Ramadan. Dengan berbagai macam pertanyaan yang introspektif kepada diri kita, menanyakan apa saja yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan kemarin, itulah jawaban-jawabannya yang akan menjadikan kita bisa lebih mampu untuk mempertahankan kualitas dan kuantitas ibadah Ramadan kemarin. Karena dengan muhasabah, Rasulullah SAW menyebutkan kita ini termasuk orang yang sukses ketika kita bisa mengevaluasi diri kita. Dan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW dalam sabdanya, al-qayyisu, orang yang sukses itu adalah yang mandana nafsahu, yang mampu menghisap atau melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri. Wa amila badal mauti, dan orang yang mampu beramal, berbuat baik untuk kehidupan setelah kematiannya. Ini yang perlu ditekankan. Yang pertama muhasabah, itu pentingnya.
orang yang sukses, orang yang cerdas itu mereka yang mampu untuk menghisab dirinya dan mempersiapkan berbekal dengan berbuatan baik, beramal baik untuk kehidupan setelah kematian. Kemudian yang kedua yaitu mujahadah. Mujahadah artinya bersungguh-sungguh, serius bagaimana mempertahankan tren positif kemarin selama bulan Ramadan. Sungguh-sungguh benar-benar bagaimana kita melawan tentunya godaan, rintangan, hambatan baik itu dalam diri kita pribadi maupun lingkungan sekitar yang bisa mengendorkan semangat ibadah kita setelah bulan Ramadan. Dan mujahadah ini orang-orang yang serius untuk mencari keridhaan Allah, Allah pasti akan berikan kebaikan, kebahagiaan, keselamatan di dunia maupun di akhirat. Surat Al-Ankabut ayat ke-69 sebagaimana tadi yang khatib sampaikan dalam mukadimah, firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina, dan orang-orang jahadu yang berjihad, berjuang, bersungguh-sungguh fina, mencari keridhaan kami, kata Allah, lanahdiyannahum, kami benar-benar akan tunjukkan kepada mereka subulana, jalan-jalan kebaikan kami. Itu langsung dari Allah. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Masyurul muslimin, jumratul mukminina rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yaitu muraqabah, artinya kita berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dekat lagi sehingga timbul kesadaran diri bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus tentunya kita akan waspada terhadap pelanggaran-pelanggaran yang mungkin bisa kita lakukan. Dan juga akan timbul semangat ibadah karena Allah akan menyaksikan. Betul Allah tidak menyaksikan, tapi inilah satu bentuk keyakinan kita, salah satu ketakwaan kita, percaya, yakin kepada sesuatu yang gaib dan yang tidak tampak oleh mata. Makanya dalam hadis riwayat Imam Bukhari diingatkan Rasulullah SAW dalam sabdanya, anta budallah, hendaklah engkau beribadah atau menyembah kepada Allah itu ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah, seolah-olah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam tarahu, meski engkau tidak melihatnya, fa innallahu yaraka, sesungguhnya Allah melihatmu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Jumat yang sama-sama mengharapkan rahmat, kasih sayang dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan khutbah kedua ini, khatib lebih menekankan kembali bahwa ciri-ciri ketakwaan kita adalah bagaimana untuk mempertahankan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama di bulan Ramadan di 11 bulan kemudian. Karena muara dari perintah ibadah puasa di bulan Ramadan adalah terkait dengan ketakwaan. Ketakwaan tentunya tadi kita bagaimana bisa mempertahankan, melakukan muhasabah terhadap diri kita. Kemudian bisa mujahadah, serius, sungguh-sungguh dalam melakukan segala ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir bagaimana upaya kita muraqabah, mendekatkan diri lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa memohon kepada Allah semoga kita bisa mempertahankan kualitas dan kuantitas ibadah kita selama bulan Ramadan
untuk 11 bulan kemudian, dan semoga Allah mengabulkan kita untuk dipertemukan dengan Ramadan tahun yang akan datang. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan-Mu, jalan yang lurus, jalan yang Kau ridhoi, jalan yang benar, jalan yang apabila kami berpijak di atasnya tidaklah akan tersesat buat selamanya. Karuniakan kepada kami kemampuan untuk menapak menuju hari esok yang lebih pasti dan lebih baik. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka amalan shaliha wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka khairan katsira wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka syukran 'alal 'afiyah wa nas'aluka ginanin nas. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa siyamana wa qiyamana wa tadarru'ana wa takhashurana wa ta'budana wa hajatana wa du'ana wa tamim takshirana ya Allah ya Allah ya Rahman Rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.